Sebetulnya masih banyak orang Indonesia yang belum tahu tempat ini. Dulu kita sebelum keliling Indonesia juga nggak tahu sama sekali yang namanya tempat ini. Cuman karena kita pernah melewat lintas barat, akhirnya ya kita lewat ke sini, kita masuk, ternyata kita kaget di sini, banyak bule-bule. Setelah berhari-hari melalui perjalanan menegangkan dan off-road di ketinggian pegunungan Bukit Barisan, mulai dari Teluk Hantu, Teluk Kiluan, Gigi Hiu sampai ke jalur paling rawan harimau di Suwo. Sekarang kami mau menarik napas panjang dulu ya untuk mengendurkan ketegangan. Turun sebentar dari ketinggian pegunungan Bukit Barisan di Liwa, Lampung Barat menuju keindahan pantai di pesisir barat Lampung. Oke guys, kita pulang lagi ke homestay piknik Liwa. Kita lagi ada di Liwa, ngadem dulu. Kita mau turun dulu ke Krui, nanti akan balik lagi ke sini baru kita cus ke Danau Ranau. Om Eka, Mas Eka tuh, thank you ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Thank you Mas Eka. Makasih ya. Pulang lagi. Ya. Pokoknya kalau sudah 1 kali ke sini, 2 kali ke sini, 3 kali ke sini, seterusnya ke sini nanti. Dari ketinggian kota Liwa, Kabupaten Lampung Barat yang dingin, kami turun ke Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Uniknya setiap lewat jalur ini pasti ada yang jual durian, seperti tidak kenal musim. Jarak Liwa Krui hanya 40 km saja, kurang lebih 1 jam perjalanan lah, yang penting tidak ada longsor. Sekarang kita sampai di Krui, tepatnya di Tanjung Setia. Kita akan menginap di sini, mampir sebentar. Krui ini adalah tempat biasanya bule-bule itu surfing. Dulu kita juga belum tahu tentang Krui ini. Waktu perjalanan kita pertama kali melalui lintas barat, kita baru tahu ternyata di sini banyak sekali orang-orang asing yang bermain surfing. Krui adalah nama ibu kota Kabupaten Pesisir Barat Lampung, terletak di pinggir pantai pesisir barat, menghadap langsung ke Samudra Hindia. Sepanjang pesisir barat ini akan banyak kita temui pantai berpasir putih yang sangat indah. 10 tahun lalu kami melintas di pesisir barat ini dan masih sepi sekali, jalan pun masih kecil. Di beberapa titik sering ada kawanan gajah melintas karena berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hai, kita sekarang sudah mau masuk kota Krui. Sepanjang perjalanan kita dari Kota Agung tadi dan Bandar Lampung, pemandangan seperti inilah yang disuguhkan, yang kita lewati. Luar biasa sekali. Oke, selamat datang di Kabana Surf and Stay. Jadi memang ini adalah tempat tinggalnya para surfer dunia. Tidak banyak yang tahu yang namanya daerah Krui ini. Di Krui, Tanjung Setia, kami menginap di Kabana Surf and Stay, sebuah cottage yang hijau asri meski terletak di tepi pantai. Hanya 1 langkah kita sudah bisa menikmati suasana pantai pasir putih Tanjung Setia. Kerennya lagi bangunannya terbuat dari kayu-kayu, jadi kesannya menyatu dan alami. Ini adalah Krui. Krui tapi masuk lagi ke dalam namanya Tanjung Setia. Mungkin kalau Krui udah banyak ya, ya. Orang mungkin udah sering dengar yang namanya Krui, tapi kalau Tanjung Setia ini berbeda. Tanjung Setia ini dia pantai panjang sih ya garis pantainya dengan pasir putih, dan di sekitar itu pohon-pohon kelapa dengan permadani rumput hijau yang rapi sekali terlihatnya, indah banget. Nah, ini memang bukan pertama kali kita kesini, dan kita mau ajak sahabat Road Trip Indonesia untuk eksplor lebih dalam lagi tentang Tanjung Setia ini. Karena ini terbagi dari beberapa bagian ya, kayak Tanjung Setia namanya, Krui itu berbeda lagi. Ya, nanti kalau yang di Krui sana ada penginapan juga, pantai-pantai juga, tapi kalau untuk yang Tanjung Setia ini sebetulnya dia sudah dikenal lama tapi oleh para pencinta surfing. Sejak era 1970-an akhir hingga awal 1980-an, kabar tentang Hidden Paradise ini mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan peselancar internasional.
Para pionir surfing asal Australia dan Eropa yang berpetualang di Samudra Hindia menemukan Krui sebagai spot ombak kelas dunia yang masih perawan. Dari situlah Krui perlahan dikenal, berkembang menjadi destinasi surfing internasional, namun tetap mempertahankan pesona alamnya yang liar dan alami. Bulan-bulan apa saja yang ramai di Tanjung Setia atau di Cabana Surf and Stay ini? Kita untuk hike seasonnya mulai dari bulan April, Mei, Juni sampai September. Nah itu ada di hike seasonnya. Abis September, Oktober, November itu biasanya low season. Karena di sini itu anginan dan musim hujan. Jadi ombaknya nggak Kurang bagus buat surfing ya? Iya, kurang bagus untuk surfing. Tamu lokal yang datang ke sini sudah ramai atau bagaimana? Atau sudah ada atau bagaimana? Tamu lokal sudah lumayan rame, sudah mulai tahu Krui. Biasanya untuk di weekend atau di libur-libur panjang Indonesia gitu. Hanya misalnya holiday aja atau memang mereka main surfing juga? Beberapa ada yang holiday juga, beberapa ada yang datang ke sini terus belajar surfing. Ada beberapa juga anak-anak motor yang biasa touring di sini. Oke, sekarang kita berada di Krui, tepatnya Tanjung Setia. Setelah dari Liwa kemarin, kita turun dulu ke sini menjemput dan mengikuti jejak napak tilas road trip Indonesia 10 tahun lalu. Oke, di Tanjung Setia kita menginap di Cabana Surf and Stay. Kita suka tempatnya, kita suka kamarnya karena di sini walaupun di tepi pantai tapi nuansanya asri, hijau-hijau, kamarnya juga nyaman sekali dan kita keliling-keliling beberapa hari ini menggunakan motor. Jadi Malaka istirahat di tempat untuk sementara. Kalau untuk belajar surfing itu biayanya berapa ya kalau di sini? Kalau untuk belajar surfing itu per 2-3 jam itu ada di 400. Sampai 400.000. 400.000 biasanya. Itu satu hari ya, satu kali pertemuan berarti ya? Iya, satu kali pertemuan. Biasanya berapa lama sih, berapa kali orang bisa? Sampai bisa tergantung orangnya biasanya. Biasanya itu ada yang udah 2 hari bisa, ada juga yang 1 hari udah bisa berdiri gitu. Kita ada di tahap pedal dulu, habis pedal baru belajar berdiri. Habis belajar berdiri baru bisa lihat sikon ombak, itu ombak harus diambil atau ditinggalin. Ya, di Ding Repair Ujung Bocur. Ding Repair Ujung Bocur. Ujung Bocur. Ya. Tempat repair ini papan surfing ya? Ya, tempat papan surfing, Pak. Tapi surfer juga? Surfer juga. Oh, surfer juga? Tapi jarang main surfing. Oke. Karena kita fokus kerja dulu, soalnya lagi banyak tamu Banyak di tamu, sini ya. berarti banyak pelanggan ya? Iya, lagi banyak tamu kita kerja. Kalau biasanya ini kerusakannya itu apa sih? Ngeding-ding bolong, dari pin boxnya rusak, kadang rusak. patah gitu. Oh, Paling kebanyakan sih kita cuma hanya sekedar dinding aja sih, Pak. dindingnya. Ya. Ini tambal pakai apa nih? Fiberglass sama resin. Oh, Bang. fiberglass Iya, sama resin. fiberglass sama resin kita. Berapa lama nih prosesnya? Kalau misalkan paling cepat kita sih 2 jam 3 jam udah Oh, udah selesai. jam 3 udah selesai, langsung ya? Langsung dipakai. Berapa ongkosnya kayak gini? Tergantung sih, Pak. Ada yang misalkan kalau gini 150, 200 sekitar. Ini kan ada yang dijual ya? Dijual ya? Ya, ada yang jual. Kalau kayak gini dijual harganya berapa nih? Nanti ini Kita second ya? second hand, tapi ini sekitar 3 juta. Itu 3 juta. Ya. Kalau yang ini Sama 2,5-an itu. 2,5. Ya. Oh, berarti ini jual nyewain juga nggak? Nyewa kita sewa. Nyewa juga. Ha-ha. Rata-rata berapa sih kalau ini per hari ya hitungannya? Per hari kita per hari 100.000. Per hari 100.000. Oh, Per harinya 100.000. dari pagi sampai sore. Ya, Tergantung pagi nanti sampai berapa sore. harinya, Iya. berapa harinya. Ini kalau kayak gini ada brand-brandnya juga nggak sih? Ada. Kayak papan ini ada Ada. yang murah, ada Ada. yang menengah, ada yang mahal gitu. Ada, Bang. Iya. Dari Ripcool, dari Yang paling mahal apa? DSD, yang paling mahal biasanya Ripcool. Ripcool kena berapa tuh kalau Karena harga barunya tuh?
Tergantung Bang, ada paling sekitar 5.000. Wah, 5.000 US dollar. Enggak 5.000. 5 juta. 5 juta? heeh. Enggak, baru? Ya, ada yang 5 juta, ada yang 10. Oh. Kita banyak banget ketemu tempat-tempat di Indonesia ini selama perjalanan kita itu yang selama ini kita belum pernah dengar, tapi tiba-tiba di sana tuh sudah banyak WNA, sudah banyak orang bule, sudah banyak turis, terutama tempat-tempat surfing. Kita di Pulau Rote, Iya. Pantai Namburela, Umbrella. terus di Maluku Utara, ada di ujung pulau. Itu banyak banget bule, banyak banget tempat-tempat yang indah di Indonesia ini yang kita sendiri orang Indonesia itu nggak tahu gitu, nggak bisa menikmatinya. Di Indonesia kita itu ada surfing, ada diving, ada gunung, mau panjat tebing, mau diving, mau arung jeram, mau off-road, begitu lengkap alam Indonesia ini. Bang Den tuh sering berpikir gitu, kenapa kita jadinya tidak bisa menikmati alam negara dan bangsa kita sendiri gitu, karena kan kalau umumnya rakyat Indonesia ini masih di bawah garis kemiskinan. Jadi perjuangannya hari-hari masih bagaimana mau makan. Sementara kalau kita lihat justru orang dari luar negeri, orang asing yang jauh lebih bisa menikmati alam Indonesia. Nggak banyak yang bisa surfing, nggak banyak yang bisa diving, ya kan? Itu menjadi olahraga yang unik dan menjadi olahraga yang mewah. Termasuk juga arung jeram, semuanya butuh biaya tinggi. Aku tuh suka berpikir, sayang, gimana ya supaya semua warga Indonesia tuh terbiasa surfing. Terlalu sibuk untuk ngisi perut karena lapar. Iya, karena lapar. Jadi itu sih harapannya supaya ke depan ya bagaimana caranya. Harus merdeka 100% dulu. Gimana ya cara bawa pulang dan memanfaatkannya? Ini sebetulnya modal senso aja nih, kalau ngerti nih bisa jadi bahan baku bikin pondok, meja, Iya, kursi, dan lain alami aja sebagainya. ditaruh di situ jadiin kursi, Iya. diratain dah jadi kursi. Keren banget. Ini dihanyutkan air ya, tuh ada Iya. bolong-bolongnya juga. Jadi ya beginilah suasananya di Krui. Banyak orang ombaknya itu bagus kalau menurut para surfer itu dia bisa sampai 6 sampai 7 meter tingginya. Di musim-musim tertentu di sini juga diadakan event-event internasional. Setelah 10 tahun berkeliling Nusantara, sering aku berpikir, bagaimana caranya supaya semua rakyat Indonesia bisa menikmati alam Nusantara yang seperti surga ini? Kenapa ruang imajinasi kita hanya dipenuhi oleh konflik perebutan kuasa, arogansi, dan kekerasan? Sementara semua keindahan yang menyejukkan jiwa ini juga milik kita loh, milik kita bersama sebagai bangsa. Kenapa hanya orang tertentu dan orang dari luar negeri saja yang bisa menikmati semua ini? Sebagian besar rakyat hanya penonton, padahal kita hidup di sini sebagai pemilik sah kepingan surga yang jatuh ke bumi. Ini ideal banget buat camper van. Lihat ini luas, rumput-rumput, pohon kelapa, pantainya pasir putih, dan ombaknya. Udah ada fasilitas dan toilet di sini. Dan di sini bisa muat banyak nih. Pantai apa namanya tadi ya ini? Pokoknya ini sepanjang Tanjung Setia yang kalau bagian penginapan bule-bule kan sebelah sana tuh. Ini bagian yang pohon kelapa ini kayak banyak banget buat lokasi camper van. Pikiran lebih segar, saatnya kembali meninggalkan Krui dan kembali ke daerah ketinggian Liwa. Tapi tidak jauh dari kawasan Tanjung Setia, kami disarankan mampir ke Pantai Mandiri namanya. Ternyata di sini tidak kalah indahnya. Sepertinya keindahan di sini tidak ada habis-habisnya di sepanjang pesisir barat. Kita sampai lagi di sebuah pantai. Begitu kita keluar dari Tanjung Setia tadi, ini namanya Pantai Mandiri. Dan begitu kita duduk di sini tiba-tiba nyaman banget gitu, pengen duduk. Ya sudah, santai-santai aja. Ya udah, nggak usah pikirin waktu, nggak usah pikirin tujuan.
mau hidup seperti apa lagi kalau udah sampai di titik nggak usah mikirin waktu, nggak usah mikirin tujuan, nggak usah mikirin uang. Cuman kita memaknainya bisa berbeda-beda gitu. Dan di sini juga banyak yang camping. Kalau kita perhatikan ya banyak sekali tempat camping mulai dari Tanjung Setia. Tanjung Setia itu tempat camping di pohon-pohon kelapa. Terus juga geser itu banyak sekali spot-spot campingnya buat teman-teman camper van. Kita geser di sini di sepanjang Pantai Mandiri ini juga banyak banget spot-spot. Dan kalau udah ketemu tempat seperti ini, dari tadi kita sebetulnya hanya diam aja. Diam. Kadang-kadang kita hanya butuh diam. Ada teman yang pernah melintas di pesisir barat Lampung ini bingung, kok dia tidak menemukan pantai-pantai indah di sepanjang jalan seperti yang dikatakan Bang Den. Betul, keindahan pantainya harus masuk sedikit dari jalan raya. Dekat saja hanya beberapa puluh meter. Tidak semua pantai indah berada persis di pinggir jalan. Apalagi kalau melintasnya malam hari, ya jelaslah hitam semua. Hidup itu sangat pendek. Kita harus mencari cara, bagaimanapun caranya, untuk bisa menikmatinya. Jangan sampai kita terperangkap dengan sistem yang menghabiskan waktu kita berpuluh-puluh tahun, yang kita tidak tahu untuk apa, yang hasilnya juga tidak seberapa. Tahu-tahu kita sudah tua dengan pensiun yang tidak seberapa juga. Dan kita udah nggak punya berdaya lagi. Sementara hidup pendek dan dunia sangat luas. Sampai di Liwa, kami diajak oleh Mas Eka Fendi untuk datang ke sekolah tempatnya mengajar, SMP Negeri Sekuting Terpadu, Liwa. Kebetulan sore ini ada kelas fotografi, jadi Road Trip Indonesia diharapkan oleh Mas Eka bisa sharing untuk anak didiknya. Wah, sebuah kehormatan dan senang sekali kalau kami bisa berkenalan dan berbagi pengalaman bersama. Siap ya? Siap semuanya? Jujur, ini adalah hal yang sangat menyenangkan bagi kami kalau bisa bertemu, berkumpul, dan berbagi untuk generasi muda. Terima kasih Mas Eka dan SMP Negeri Sekuting Terpadu Liwa, Lampung Barat. Semangat terus ya untuk berkarya dan berprestasi. Salam sayang. Malam ini berakhir hangat di homestay piknik Liwa dengan masakan khas Liwa buatan istri Mas Fendi. Akhirnya kita harus melanjutkan perjalanan. Sekarang kita menuju ke Ranau dulu. Nanti kita akan terus menelusuri pegunungan Bukit Barisan sampai ke Bengkulu. Ini adalah Liwa, rumah kita. Kalau datang ke Liwa, ke homestay piknik Liwa itu seperti rasanya pulang ke rumah sendiri. Jadi buat sahabat RTI yang ada di Jakarta atau di Bandar Lampung, Liwa ini daerah ketinggian yang kalau dinginnya sih sudah melebihi puncak. Kita tidur tadi di antara 16 sampai 18 derajat Celcius. Tapi dinginnya itu betul-betul kita merasakan nikmatnya dingin ya di sini. Gitu. Karena ini Bang, jadi hutan Taman Nasional Bukit Barisan ini salah satu tapak warisan dunia dan masih terjaga dengan baik. Jadi pohon-pohonnya masih banyak yang masih memang terjaga dengan baik sehingga suhu ininya masih bagus. Tahu tahun 90-an saya masih SD lebih ini lagi kalau jam 10 itu masih berkabut. Nah ini salah satu bukti nyata ya kalau memang kita dikelilingi oleh Taman Nasional, hutan-hutannya masih terlindungi dan banyak sekali pohon. Gimana Mas Eka? Kami mau pamit dulu nih. Oh iya, terima kasih Bang. Jadi tahun 2016 terima kasih Liwa udah menjadi tujuan kedua ya setelah Bandar Lampung waktu itu. Di Bandar Lampung agak lama waktu itu. Betul. Ke Liwa itu juga apa namanya arahan dari teman-teman di Bandar Lampung mungkin untuk merasakan Lampung dari sisi lain gitu. Ya, betul. 1 dekade perjalanan Road Trip Indonesia,
kalau Liwa itu pasti salah satu yang wajib kita kunjungi karena ini memang sangat bersejarah sekali Liwa ini bagi perjalanan road trip Indonesia. Awal-awal kita survive dulu itu sangat terbantu sekali oleh Mas Eka dan dulu masih belum homestay. Belum, masih rumah, Masih baru belum pindah. rumahan. Karena katanya terinspirasi sama Bang Dena Makabeda akhirnya dijadikan homestay dan udah rame juga teman-teman kalau ke Liwa itu datang dan menginap di sini. Iya. Jadi ini bagian dari napak tilas 1 dekade road trip Indonesia Mas Eka. Iya, terima kasih Bang. 10 Nggak tahun. kerasa udah 10 tahun ya. Nggak kerasa, Luar 10 biasa. tahun, ya kan? Ini dulu masih 5 bulan. Baru 5 umurnya. bulan, sekarang udah 10 tahun. Ya sekarang pas kan Udah 10 tahun kan berarti kan. Ya, Ndung, terima kasih doanya. Udah 10 tahun ya, Ndung. Ini baru namanya nyetir di atas ketinggian pegunungan Bukit Barisan. Karena AC mati dan cuacanya dingin. Kita akan melewati perkampungan-perkampungan sampai ke Danau Ranau, berarti sudah masuk provinsi Sumatera Selatan. Ya, ini jalan pintas dari Liwa menuju Ranau. Disebutnya sih jalan provinsi ya. Sedang ada pengecoran. Ini kita merasakan sensasi berjalan di desa-desa di atas pegunungan Bukit Barisan. Itu gunung apa tuh? Gunung Pesugi. Warnanya cantik. Ada yang tahu nama gunung di depan? Kalau nggak salah Gunung Pesagi. Tolong tulis di kolom komentar. Ini daerahnya subur banget ya. Sebel banget. Kenapa Mas? Oh, Bisa lewat? oh mau dicek dulu dia mau ngecek dulu Jo. Ini ngantri nih kita terhambat. Pak, tanya Pak. Gak bisa. Oh. Jalannya sempit lagi, nggak bisa dua. Bisa lewat, Pak. Mana di kanannya jurang lagi. Oh, Cuma motornya aja yang bisa Bisa lewat. lewat sama sekali ya? Nggak bisa Iya, ya, lewat nggak bisa total, total. Pak. Iya Pak. Nggak bisa lewat sama sekali total. Karena ada mobil patah as. Pak, aku cek dulu ya. Terjalan deh, Bi. Ini kayaknya padat nih. Ya nggak mungkin lah. Coba kita lihat dulu. Kita pagi-pagi sudah mendapat kendala. Tidak bisa ke Ranau karena ada mobil patah as roda. Jadi kita cek dulu ke depan seperti apa kondisinya. Baru senang-senang ini jalur favorit. Ini jalur favorit kita. Tapi kita lihat di situ tuh. Udah mulai panjang antrian. Bisa lewat, Pak. Oh, bisa katanya. Yang kecil bisa lewat kayaknya tuh. Gimana? Bisa? Bisa lewat? Wah, aman. Syukurlah. Mau muter kemana lagi kita kalau nggak bisa lewat? Bisa tuh. Ada travel truck bisa lewat. Pelan-pelan tapi dipandu. Kita lihat dulu ya. Ngancing ini. Ngancing ini. Wah. Bisa lewat. Kalau mobil kecil bisa lewat, Bang. Mobil kecil bisa lewat. Ini nggak atur tuh. Wow. Patah ya, Pak? Kak Beda udah jago nyetir sekarang. Bisa ya, Bang ya? Aman. Kalau mau muter kemana lagi kita? Untung kita gak jadi muter. Kalau muter mau muter kemana ini jalur? Mau muter ke Batu Raja? Mau Muara 2 sana naiknya? Atau kita lewat? Oh nggak bisa, nggak ada jalur.
Ah, siapa tadi yang bilang Bapak pakai motor itu bilang bikin pucat aja, bilang nggak bisa lewat. Alhamdulillah. Lancar. Ini kita udah masuk lagi ke hutan lindung nih. Ini dia rumah panggung adat Lampung. Ini Kiri dia. kanan. Kiri kanan sepanjangnya. Rumah-rumah panggung, kayu-kayunya masih kayu zaman. Di sini kabutnya masih tebal. Sekarang memang belum jam 7 pagi ya. Sudah jarang sih sebetulnya kita melewati daerah-daerah seperti ini selama ini. Daerah-daerah ketinggian yang masih betul-betul diselimuti kabut. Kabutnya tebal sekali. Kita lihat sebelah kanan nih. Wow, men. Kabut, men. Indonesia, guys. Ini suasana yang mahal, yang kita nggak bisa cari-cari, cuma kita kadang-kadang dapatnya kayak kebetulan. Kayak kemarin tuh yang banyak sekali momen-momen yang kita dapatkan. Nah, kan sudah lewat. Cuma di daerah situ tadi itu perkampungan tadi itu kabutnya. Entah kenapa. Nah, itu yang dibilang pasar tematik itu yang dibilang Mas Eka ya. Nggak tahu. Ada tulisannya. Ini apa ini perbatasan coy? Kita sudah memasuki sepertinya. Nah, udah bener kan Bang Sumsel? Provinsi Sumatera Selatan. Berarti tadi tuh memang betul tugunya tuh. Di perbatasan. Ya. Wah, langsung ada rumah makan Padang. Nah, di sini kita belok ke kanan. Ini nama daerahnya Simpang 3 Kota Batu. Simpang 3 Kota Simpang Batu. 3 Kota Ini Batu. pasar ini. Pasar. Nah, Satu Pasar chicken tuh, tradisional. chicken sayur-sayur mana sayur-sayur. tapi walaupun dia masuk Sumatera Selatan, sepertinya di sini percampuran budaya dan terjadi ya. Rumah-rumahnya itu masih sama dengan rumah-rumah di Lampung. Karena kalau ditarik ke sejarahnya kan memang dulu belum ada provinsi. Kita menyatu begitu saja. Provinsi-provinsi ini kan setelah kemerdekaan baru ada. Sebelumnya kita menyatu. Ya, kita sekarang sudah masuk Sumatera Selatan, bahkan Danau Ranaunya sudah terlihat. Sudah terlihat. Dan Itu di gunung belakang apa itu? kita itu adalah yang namanya Gunung Seminung. Gunung Seminung, bawahnya itu Danau Ranau. Ini masih bagian dari Napaktilas, satu dekade road trip Indonesia. Kenanganmu apa di jalur ini tadi? Cerita apa? Kenanganku di Ranau itu pas musim hujan, baju 3 hari nggak kering-kering. Jadi dijemur di mobil, pindah ke rumah Pian, dijemur di Pian, pindah kemana lagi. Tapi kan dari Liwa kita bawa udah nggak kering kan? basah terus jemur di mobil, pindah Ranau Iya. gitu. Dulu kita sering banget ya Sering kayak gitu. jemur di mobil itu. Sekarang momennya terulang lagi maksudku. Ya. Momen ini terulang lagi. Aku bawa baju basah. Pian udah nunggu loh. Oh iya. Katanya kita akan sarapan di sana, ngopi sama nasi goreng. Pian, kamu datang ya? Kelihatannya masih kayu-kayu lama gitu kan. Warnanya juga natural banget. Halo. Halo, bro. Ketemu lagi. Halo, Bu Lena. Hai, Ibu. Perawat, Ibu bidan. Baru lagi ada pasien. Alhamdulillah. Ada pasien? Iya. Hai. Iya, enggak apa-apa. Lagi praktek. Dulu. Ya. Ada yang berobat sebentar. Tapi masih keto aku, Bang. Masih. Masih. Nah ini tamu yang tidak tahu diri. Sebelum kesini tadi aku udah telepon WA Pian, bilang Pian kami sarapan di sana. Tolong siapkan nasi goreng sama kopi. Enak guys, terima kasih ya Pian, Nena. Kamu lagi alpukat. Kami disambut dengan kopi dan nasi ini ya. Enak banget aduh. Tadi di perjalanan berhenti syuting saking indahnya. Berhenti syuting. 10 tahun lalu kita tidur di sini. Coba kita masuknya lewat depan. Sepanjang perjalanan menuju ke sini tuh sepertinya rumah-rumah adat. Nah dalamnya seperti ini kondisinya. Ini dalamnya nih, kita berkesempatan bernostalgia karena dulu 10 tahun yang lalu kita menginapnya di sini. Ah, luar biasa. Ini rumah Papa. Yuk kita lihat ke depan nih. Di kamar kita dulu. Iya, kita lihat kamar kita dulu. Paling depan. Saya sampai merinding aku ingat. Kita duduk sini dulu ngobrol, ngopi. Kita dulu nih.
Sekarang jadi kamar anak gadis. Terus kita lihat lampu di kamaran yang kita berapa hari ya? Berapa hari? Pian? Berapa hari kita di sini? Dan itu ditinggal ke Palembang, kita ke tempatnya Pak Amril. Pulangnya balik lagi ke sini lagi. Ini pasarnya, kalau tadi tuh pedesaan-pedesaan. Nah, posisi kita masih di atas pegunungan Bukit Barisan nih, makanya masih dingin. Aku pikir nggak sedingin ini, makanya aku nggak pakai jaket dari Liwa tadi. Dan sekarang badanku jadi hangat-hangat nih gara-gara kedinginan. Karena kan kita nyetir tadi buka jendela, anginnya masuk semua. Jadi beginilah suasananya perjalanan di atas pegunungan Bukit Barisan. Iya. Di belakang kita itu Gunung Seminung. Belakang Gunung Seminung, dan ini rumah-rumah khas sekali di Lampung yang tadi kita lihat di perjalanan kita, rumah-rumah kayu. Sepertinya kalau kita lihat bentuk-bentuk kayunya itu rumahnya udah lama-lama, sudah menghitam-hitam, sudah memudah-mudah. Kita nggak tahu tuh kayunya tuh kayu apa itu, seperti apa. Oke, kita sekarang lanjutkan perjalanan menuju ke Bengkulu. Ini sudah Sumatera Selatan. Kemarin Lampung, Sumatera Selatan, kita lanjut ke Bengkulu. Nah, Paktilas satu dekade road trip Indonesia. Sekarang kita berada di Simpang Sender, go to Aceh. Setelah keluar dari Danau Ranau ini, kita mungkin akan masuk ke pedesaan-pedesaan di atas pegunungan Bukit Barisan lagi. Dan itu memang agak terpencil dan kita perlu untuk beda lagi stok cadangan logistik, beli dulu di sini. Karena nanti akan sulit ya, warung pun kita nggak akan ketemu nanti. Tangan aku keluar. Kita melewati desa Teluk Agung sekarang, Kecamatan Mekakau Ilir, dan sepertinya ini masih di Sumatera Selatan. Sekarang kita cek dulu arahnya karena kita tadi baru keluar dari Danau Ranau. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Kecamatan Mekakau Ilir. Kakao Ilir. Jadi kita tidak kembali ke lintas barat, kita akan terus berada di pegunungan Bukit Barisan nih. Dan terus sampai Bengkulu, sampai Aceh. Sini sayang, Ya. kita buka. Kita buka di sini aja. Ini peta Pulau Sumatera. Ya. Itu dia. Ya ampun, masih jauh banget. Kemarin kita melaporkan di Kota Agung. Terus kita naik ke sini. Terus sampai di Suwoh. Kita terus lanjut lagi ke Liwa. Liwa. Ya kan? Liwa Krui. Dari Liwa kita sempat turun ke Krui ke pesisir barat. Kemudian naik lagi ke Liwa. Kemudian kita ke Danau Ranau. Ya. Itu danaunya tuh kelihatan. Ini danau. Danau Ranau tadi. Mekakau Ilir. Terus nanti sampai kita ke Pulau Beringin. Udah mulai bergeser? Mulai bergeser. Dikit. Nanti Pulau Beringin kita rencananya kita akan keluar di Bintuan sini. Bukit Barisan. Oh, jurang. Oh, sungai. Kita masih berada di perkebunan. Di sini daerahnya kebanyakan kopi ya. Dan sejak dari Ranau tadi kita masuk ke Mekakau Ilir, itu jalannya masih beton. Beberapa tahun lalu kita lewat sini, sepertinya jalannya belum seperti ini. Aku kurang yakin ya. Atau bagaimana? Mungkin ada yang tahu informasinya. Guys, pemandangan Bukit Barisan kalau kita mengemudi di atas pegunungan. Sahabat RTI, kita sudah berjalan cukup lama, ini pas tengah hari bolong. Sampai sejauh ini kita kayaknya masih Kecamatan Mekakau Ilir ya. Masih Mekakau Ilir. Dan jalan masih aspal beton. Walaupun yang kita lewati tadi ada desa-desa juga. Dan yang aku lihat tadi rumah adatnya masih sama ya. Dari Lampung sampai ke sini tuh sudah mau perbatasan Sumatera Selatan. Rumah adatnya cenderung sama dan semuanya kopi. Bahkan tadi kita sudah mulai masuk ke desa-desa yang kopinya dijemur di jalan dan itu boleh kita lindes. Karena sepertinya memang tradisinya dia taruh di jalan
dan boleh dilindas. Karena ini memang bukan jalur yang pertama kali kita lakukan, ini udah yang kedua kali ya. Aku belum sarapan dari tadi sayang, kita kayaknya perlu makan siang deh. Udah kan tadi udah beli kita di kota. Tadi kita sebelum masuk ke jalur ini, kita sudah menyiapkan perbekalan. Karena kita sudah tahu di jalur ini kita tidak akan ketemu warung-warung makan sama sekali. Kecuali tadi kalau ada yang hajatan tuh, harusnya kita mampir ya di tempat orang hajatan ya. Numpang makan, sekalian mengucapkan apa namanya? Selamat menempuh hidup baru. Ada akikah, ada merit. Masyarakat Indonesia pasti akan senang kita kunjungi dan kita cicipi makannya. Tapi masih belum terlalu pede untuk melakukan itu. Oke, kita sekarang harus cari pondok ya sayang ya. Cari pondok atau tempat yang teduh lah buat kita makan. Oke lah, yuk. Nah, ini kita mau tanya dulu karena di tengah jalan ini orang ada yang tanam ada yang jemur kopi. Setauku sih boleh dilindas. Ada baiknya kita tanya dulu deh sama masyarakat di sini, apakah ini kopi yang dijemur tuh. Tengah jalan nih, kita nggak bisa menghindar lagi. Bang, mau tanya ini boleh dilindas kopinya? Boleh. Boleh dilindas? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak marah? Nggak. Atau emang sengaja ya? Yang di sini? Emang sengaja itu. Memang seluruh emang kayak gitu. Udah pasarannya gelengnya itu di jalan. Di jalan. Kalau dia bulatan nggak boleh. Kalau ini? Ini kan udah digiling sama kitanya. Oh, sudah digiling. Udah dipecahin. Udah dipecahin sama kita, nggak apa-apa di itu. Kalau daerah sini masih ada konflik dengan satwa liar nggak sih? Gajah, harimau, beruang? Alhamdulillah nggak, Pak. Oh, udah nggak ada, udah aman berarti ya. Alhamdulillah nggak. Karena kalau daerah kemarin tuh daerah Lampung sana masih ada dia. Nggak ada kalau di sini, Pak. Aman sudah. Aman, alhamdulillah. Makasih ya Pak Indra ya. Iya. Boleh masuk YouTube? Oh, boleh. Setelah mereka giling, itu boleh kita lindas aja di sini. Memang disengaja gitu. Kopian. Oh, udah selesai digiling. Pak izin ya. Dilindas. Makasih. Pondok, jadi rata, bikin sawah. Sekarang kita masuk perkampungan, tapi kok banyak mobil di sini ya? Tuh, kiri kanan. Akhirnya kita dapat tempat untuk break, istirahat, makan siang. Kita dapat oleh-oleh. Banyak nih, sekilo nih. Bu, ini namanya desa apa, Bu? Tanjung Bulan. Tanjung Bulan, kecamatan? Kecamatan? Pulau Beringin. Pulau Beringin. Berarti ini masih masuk kabupaten? Uku Selatan. Uku Selatan ya? Luas juga ya Uku Selatan ya? Luas. Dari Ranau, udah batasnya dari daerah Palembang sana ya? Itu udah Uku Selatan tuh ya? Hampir aja kita kehilangan drone lagi. Gara-gara di atas pegunungan Bukit Barisan ini tadi bagus-bagus pemandangannya, jalannya, akhirnya keseruan asik-asikin terbang, manuver. Gimana sih? Saya sih sudah pasrah kalau gitu. Sudah pasrah. Hampir yang kedua kalinya kita korban. Dia pasrah sih pasrah karena udah ketemu. Kalau nggak ketemu aku yang habis nanti. Dibantai sama dia kalau sampai kehilangan drone lagi. Ini pemandangan Bukit Barisan, yuk kita lihat. Dulu kita pernah juga berhenti di sini. Memang sepanjang ini memang sudah kebun-kebun kopi. Jadi yang kita lintasi itu ternyata kopi semua, mulai dari Lampung. Dugaanku sih sampai Aceh. Sana ada rumah sedikit, sana sedikit. Mereka memilih di sini mungkin karena kopi sangat menjanjikan ya. Lebih tinggi dibandingkan Sungai Beringin tadi tuh. 930 meter mdpl. Jauh daripada kebisingan, di sini suasananya tenang, damai. Kayak tiba-tiba begitu mesin mati, cooling down semuanya. Push. Relax. Tenang.
Karena kehidupan kita di kota tuh udah tanpa kita sadari dipenuhi oleh suara-suara mesin dan suara-suara teknologi. Oh my god, ini keren banget. I love it. Sepertinya begitu kita masuk beda provinsi, jalanannya sudah berubah. Dari tadi itu jalanan beton, tapi depan beton lagi tuh. Udah suzon aja kita mau Bengkulu. Pak, izin-izin ya, kami numpang berhenti sebentar di sini. Izin bang berhenti. Wow, kita berdiri. Guys, Kita break dulu. kita break dulu. Sekarang posisi masih di atas pegunungan Bukit Barisan. Iya. Sepertinya kita mau bikin kopi deh, San. Masih sejuk-sejuk. Pemandangannya bagus di sini. Terima kasih sudah menonton. Kalau sahabat menyukai videonya, silakan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next episode. Salam sayang.